semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Jumpa lagi dengan Bunda Kartini. Pada hari ini, Bunda akan melanjutkan materi minggu lalu, yaitu munculnya singgasana permata yang besar. Namun, sebelum memulai pembelajaran pendidikan agama Buddha, mari kita berdoa dengan membacakan nama Karapata, doa sebelum belajar, dan duduk hening selama 5 menit. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Artinya, Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sangha siswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangha. Doa sebelum belajar. Terpujilah Tuhan yang Maha Esa. Terpujilah Tri Ratna. Semoga saya dapat belajar dengan baik dan benar untuk menjadi anak yang pandai dan berbudi luhur. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Namo Buddhaya adik-adik. Pada pertemuan kali ini, Atasilani akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Bunda Kartini minggu lalu. Pada hari ini kita akan membahas tentang munculnya singgasana permata yang besar dan keajaiban pencapaian penerangan sempurna. Untuk mengetahui bagaimana munculnya singgasana permata yang besar dan keajaiban yang terjadi pada saat Petapa Gotama akan mencapai penerangan sempurna, ayo kita simak penjelasan berikut ini. Setelah Petapa Gotama meyakini bahwa pada hari itu beliau akan mencapai kebuddhaan, beliau beristirahat di hutan Sala di tepi sungai Neranjara. Kemudian beliau duduk bermeditasi dengan menggunakan objek anapanasati atau memperhatikan keluar masuknya napas. Setelah turun dan mandi di sungai Neranjara, beliau menuju ke pohon Mahabodhi. Pada waktu itu, seorang upasaka bernama Sothia membawa rerumputan yang ia berikan 8 ikat rumput. 8 ikat rumput itu ia persembahkan kepada Petapa Gotama, yang nantinya ke-8 ikat rumput itu digunakan sebagai tempat duduk bermeditasi di sebelah timur pohon Bodhi. Lalu kemudian rumput kering yang diterima dari pemotong rumput bernama Sothia itu berubah menjadi singgasana permata yang besar, berukuran 16 lengan dan sangat indah. Di tempat itu pula Petapa Gotama duduk bermeditasi
hingga beliau mencapai kebudaan dengan mengucapkan tekad, meskipun hanya kulitku, uratku, tulangku, dan meskipun seluruh tubuh, daging dan darahku mengering, jika aku belum mencapai kebudaan, aku tidak akan mengubah postur tubuhku dari duduk bersila seperti sekarang ini. Inilah tadi bagaimana cerita munculnya singgasana permata yang besar. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang keajaiban-keajaiban lainnya dalam pencapaian penerangan sempurna. Poin yang pertama yang akan kita bahas adalah meditasi. Pada saat Petapa Gotama bermeditasi, muncullah Mara dan bala tentaranya bermaksud menghalangi Petapa Gotama untuk mencapai penerangan sempurna. Pada saat itu, Petapa Gotama berlindung kepada 10 kesempurnaan kebajikan atau paramita yang sejak lama dilatihnya. Semua usaha Mara pun gagal, dan akhirnya Mara melempar Cakkawudha yang ternyata berubah menjadi payung yang dengan tenang bergantung dan melindungi kepala Petapa Gotama. Petapa Gotama memperlihatkan kesabaran terhadap semua perbuatan buruk dari Mara si jahat. Beliau tidak sedikit pun merasa sedih. Beliau melihat Mara tanpa rasa takut, tetapi dengan penuh cinta kasih dan welas asih. Bumi telah menjadi saksi bahwa Petapa Siddhartha lulus dari semua percobaan dan layak untuk menjadi seorang Buddha. Poin yang selanjutnya adalah keajaiban-keajaiban lainnya. Pada saat itu, bumi pun bergetar. Di udara terdengar sayup-sayup suara musik yang merdu. Para dewa datang berkumpul. Pohon-pohon mendadak berbunga. Binatang hutan pun yang biasanya saling bermusuhan, pada waktu itu dapat hidup berdampingan dengan damai. Itulah keajaiban yang terjadi ketika Pangeran Siddhartha atau Petapa Gotama mencapai penerangan sempurna. Baik anak-anak Bunda, itu tadi penjelasan materi dari Attasilani Abaya. Bagaimana anak-anak Bunda? Sudah jelas? Kalau sudah jelas, tetap semangat dan jaga kesehatan walaupun belajar di rumah. Bunda akhiri, Sabe Sata Bawatu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.